Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang di pertemuan 9 mata kuliah dasar pemrograman. Oke, dari materi yang sebelumnya kita sudah memahami bagaimana membuat struktur program yang lebih baik gitu ya, yaitu dengan membuat subprogram yang kita implementasikan dalam bentuk fungsi. Nah, pada kuliah pertemuan 9 ini kita akan mencoba untuk menerapkan konsep dekomposisi dengan subprogram yang dipresentasikan dengan prosedur atau fungsi tanpa pengembalian. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan prosedur pada notasi algoritmik dan tentu saja di bahasa pemrograman Python. Baik, prosedur. Jadi fungsi sebagai prosedur itu perbedaan mendasarnya adalah di prosedur tidak ada return atau pengembalian. Secara sintak itu tidak memiliki return. Nah, dia sama ya, jadi secara karakteristik itu mirip sekali dengan fungsi. Dia juga punya nama, kemudian dia juga punya parameter, dia juga punya spesifikasi docstring, dia juga punya badan prosedur. Yang dia tidak miliki adalah pengembalian atau return. Nah, kemudian ketika kita memanggil prosedur, kita tidak perlu assign ke suatu variabel atau kita panggil langsung di print, itu tidak perlu. Nah, jadi dia bisa berdiri sendiri, kita bisa panggil saja secara langsung, misalnya seperti dahulu teman-teman pernah bermain di Code Combat misalnya, di codecombat.com itu memanggil abstraksi saja ya dari prosedur-prosedur yang ada, misalnya move left, move right. Move left itu untuk belok kiri, move right itu untuk belok kanan, tinggal dipanggil saja. Lah itu pemanggilan yang dilakukan itu sebetulnya adalah pemanggilan suatu prosedur. Nah, jadi notasi algoritma untuk prosedur bedanya cuma di prosedur ini saja. Kemudian dia tidak ada panah untuk pengembalian ya. Jadi bedanya secara bahasa manusianya itu ya, notasi algoritmanya. Dia itu cuma tulisan prosedur, lalu nama prosedur, parameter ini kita isi sendiri ya. Dia tidak punya return, dia nggak punya return di sini. Kemudian dia juga tentu saja tidak punya return di bawah sini. Artinya dia tidak ada simbol panah keluar untuk tipe data tertentu, kemudian ini variabel yang mengacu ke tipe data tadi tidak ada. Jadi langsung saja. Nah, sama isinya ada kamus lokal, kemudian isinya ada algoritma, isi dari prosedur yang kita buat nanti. Nah, ini adalah contoh ya, yang atas itu adalah contoh fungsi kali, yang bawah itu adalah prosedur kali. Yang membedakan di sini adalah ketika kita akan mengkalikan I dan J, karena di sini kita hanya punya parameter 2 I dan J, dia mengembalikan integer. Berarti nanti tinggal dibuat aja return implementasi programnya di Python itu kan def kali I, J titik dalam kurung titik 2 gitu kan, kemudian kasih pagar gitu, mengkalikan dua buah bilangan integer untuk docstring, kemudian pagar lagi untuk algoritma, kemudian return I dikali J seperti tadi. Lalu ini untuk fungsi, berarti dia mengembalikan integer, berarti nilai yang akan dihasilkan di sini I dikali J adalah integer. Nah, lalu untuk prosedur bagaimana? Kalau untuk prosedur tidak perlu ada pengembalian ya, jadi prosedur kali I, J. Kemudian algoritmanya bedanya dia tidak menggunakan return, tetapi dia bisa jadi menggunakan output saja atau kita print saja. Print I dikali J. Sama-sama ya, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Misalnya kalau kita ngasih nilai di sini I itu sama dengan 2, J itu sama dengan 3, kita masukkan di sini, hasil yang akan dikembalikan adalah berapa? 2 dikali 3 ya, berarti 6. Kemudian yang ini hasil yang akan di-outputkan itu adalah 6 juga, tetapi dia tidak dikembalikan. Oke. Nah, ini implementasinya ya. Di sini kita mengimplementasikannya langsung. Kita tidak gunakan fungsi main atau program utama, tapi dia berada di global scope. Nah, ini untuk fungsi ya, seperti yang kemarin saya bilang, ini ada X, Y, dia menjadi parameter aktual untuk nanti dikirim ke sini. Ini juga dikirim juga. Setelah itu X tadi dikirim ke I, Y ini juga dikirim ke J, sehingga nanti yang dikembalikan adalah I dikali J, di mana nanti akan diassign di variabel
hasil 6-nya atau nilai 6-nya atau tadi 2 dikali 3 itu 6, sehingga nanti akan di print hasil. Nah, ketika kita membuat ini menjadi suatu prosedur, berarti dia tidak ada return, langsung saja di outputkan print I dikali J, sehingga pemanggilan dari prosedur ini itu berbeda, dia langsung saja tidak perlu di assign, jadi langsung saja kali dalam kurung X, Y seperti ini. Nah, ini nanti dia akan mengirimkan ke sini. Begitu juga untuk yang Y ke J. Nah, berarti nilai dari yang dihasilkan dari X tadi itu akan masuk ke kali sini. Ini 2, 2-nya masuk ke X, 3-nya masuk ke Y, tentu saja seperti ini flow-nya. Jadi 2 masuk ke 3, 2 masuk ke X, 3 masuk ke Y, lalu X sama Y variabel tadi diassign lagi ke parameter I, J. Kemudian dia akan diproses sehingga yang akan dihasilkan di sini itu sama, yaitu 6. Dia akan langsung di-outputkan menjadi nilai 6 seperti ini, tanpa harus di-assign dulu. Nah, itu adalah prosedur. Nah, yang lain itu di Python ya, ini khusus di Python, itu kita bisa membuat fungsi sebagai argumen. Jadi argumen tadi dapat menerima apapun bentuk tipe, termasuk fungsi itu sendiri. Nah, ini levelnya sebetulnya sudah advance, ini hanya untuk opsional saja untuk dipelajari lebih lanjut sendiri gitu secara mandiri. Misalnya saya punya fungsi A, isinya print di dalam fungsi A, fungsi B isinya print di dalam fungsi B dan mengembalikan Y, kemudian fungsi C itu di dalam fungsi C mengembalikan, nah ini yang aneh, mengembalikan Z dalam bentuk fungsi kosong seperti ini. Nah, kok bisa? Jadi ketika print kita memanggil si fungsi A, nanti yang akan di-outputkan, dia akan mengoutputkan, dia tidak ada parameter ya, berarti dia hanya akan mengoutputkan inside fungsi A. Atau karena dia di print, ini outputnya bukan inside fungsi A, tetapi none. Nah, kemudian 5 ditambah fungsi B itu berarti nanti ada keterangan di dalam fungsi B, berarti ini dikirim 2 dikembalikan 2, di sini outputnya adalah 7. Nah, bagaimana dengan fungsi yang menjadikan misalnya ya print fungsi C, di mana fungsi A itu menjadi parameter dari fungsi, nah dia jadi parameternya fungsi A tadi. Jadi dia akan mengambil satu parameter dan fungsi yang lain gitu. Kita coba aja, kalau ini mungkin sedikit rumit ya, tapi kita coba aja. Misalnya saya hapus saja nggak apa-apa ya. Oke, def fungsi A, def A gini, isinya kosongan, kemudian saya print ini A gitu ya. Saya buat lagi untuk B, ini untuk C, ini B juga, sorry, ini C, tapi di sini dia ada masukan, ada Y, kemudian ini Z, kemudian ini saya return Y, kemudian ini saya return Z tetapi fungsi. Nah, ini serunya. Kemudian kita print fungsi apa tadi yang kita print pertama, fungsi A ini, lalu kita print fungsi B, misalnya tadi 3, 2 ditambah 3 gitu ya, lalu kita print lagi fungsi C diisi fungsi A, C diisi fungsi A. Nah, seperti ini. Lumayan membingungkan, kita coba dulu. Oke, kenapa error? Fungsi C diisi fungsi A, oh dia tanpa seperti ini ya, jadi langsung saja. Ini masih kurang satu tutup. Oke. Nah, outputnya adalah ketika fungsi A saja yang dijalankan ya, misalnya ya, fungsi A saja yang dijalankan,
ini A tetap di print ya, jadi ini A tetap di print, kemudian dia mengembalikan none-nya juga ikut di print. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua saja, ini B jelas ya, ini B, kemudian dia mengoutputkan juga 5 ya, yang kembalikan Y 3, 2 ditambah 3, 5. Ini B-nya karena dia berada di dalam fungsi B tetap dicetak gitu. Nah, ini yang unik adalah fungsi sebagai argumen. Nah, di sini ini di dalam C, lalu di dalam C tadi dia memanggil fungsi A kepanggil, berarti ini A. Setelah ini A kepanggil, dia akan kembalikan none karena di A ini tidak ada apa-apanya. Jadi langsung saja none seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan di Python. Tapi untuk bahasa pemrograman yang lain belum tentu bisa seperti ini. Fungsi sebagai argumen. Nah, jadi ibaratnya yang di global scope itu ada beberapa coding seperti ini. Fungsi A itu isinya none, kembalikan none. Yang tadi fungsi B itu yang tadi diisi 2 sama 5 berarti 7. Nah, fungsi C ya dari fungsi A nanti akan dipanggil di dalam fungsi C, dari fungsi C itu nanti akan dipanggil di menjadi none kayak tadi, sehingga outputnya untuk yang C fungsi sebagai argumen tadi itu adalah ini C dipanggil, kemudian A itu dipanggil, kemudian none karena di A tidak ada return atau pengembalian fungsinya gitu ya. Jadi di sini nggak ada return. Jadi otomatis dia akan kembalikan none. Oke. Nah, kita akan coba lihat scope lebih dalam yang nanti akan mendefinisikan suatu variabel atau kamus yang bersifat global. Global itu bisa diakses di mana saja, mau di dalam fungsi main atau di luar dari fungsi main atau di dalam fungsi tertentu gitu, atau di luar dari fungsi tertentu. Jadi itu disebut dengan variabel global. Kalau variabel lokal berarti variabel yang hanya berlaku di dalam fungsi itu saja. Nah, misalnya ini kita punya X yang ada di sini, ini X yang ada di sini itu berarti dia berada di skopnya, cakupannya si fungsi F. Berarti dia bersifat variabel lokal di dalam fungsi F. Nah, berbeda dengan X yang ada di luar ketika dia memanggil F di sini, fungsi yang ada di luar, variabel yang ada di luar ini, X sama dengan 5, itu adalah variabel global. Sedangkan yang ini adalah X lokal. Apakah sama global dan lokal di sini? Nah, kita akan coba lihat nanti lebih dalam ketika kita mempraktekkan dengan studi kasus. Oke, jadi apakah konsep dekomposisi dan abstraksi dalam komputasi itu sangat berguna? Ya tentu saja ya. Ini akan menjadi sangat berguna sekali jika kita gunakan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang besar ya. Jadi tidak lagi masalah-masalah yang sangat mudah ya. Medium itu mungkin kita bisa selesaikan dengan konsep ini. Kemudian suatu kode dapat digunakan berkali-kali tanpa berkali-kali tetapi hanya didebak sekali. Artinya kita hanya cukup mengecek jika ada kesalahan program, kita hanya cukup mengecek salah satu fungsi saja, tidak atau salah satu prosedur saja, tidak beberapa baris kode atau semua kode harus kita cek semua. Nah, itu akan lebih memudahkan kita untuk mengecek kode program yang kita buat. Oke, baik. Nanti kita akan coba studi kasus, kemudian saya akan coba praktekkan bagaimana caranya membuat menerapkan global, kemudian prosedur juga.